Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, teman-teman. Oke, di video kali ini akan membahas nih perbedaan antara P3K dan juga PNS. Yang keduanya ini adalah sama-sama ASN atau aparatur sipil negara ya, teman-teman. Nah, sebelum kalian lanjut, kalian jangan lupa untuk tekan subscribe, like, komen, dan share ya ke seluruh sosial media yang kalian punya. Oke teman-teman, seperti yang diketahui bahwa info yang beredar ya, dan memang sudah dipertegas dari Kemenpan RB bahwa di 2021 itu akan ada pembukaan pendaftaran CPNS dan juga P3K. Tapi untuk bulannya kapan akan diumumkan itu belum ada informasi yang jelasnya ya teman-teman. Nah, sebelum kalian menentukan pilihan nih mau daftar P3K atau CPNS, kalian harus ketahui dulu apa sih perbedaan dari kedua ASN ini. Jadi nonton terus video ini sampai habis ya teman-teman, dan please tetap support channel saya, dan iklannya kalau muncul dinonton dong, jangan di skip ya teman-teman, soalnya kan penghasilannya dari iklan itu. Makasih. Nah teman-teman, siapa sih yang nggak mau jadi aparatur sipil negara atau ASN? Ya banyak orang yang tentunya mendambakan profesi yang satu ini ya, lantaran menganggap bahwa pegawai negeri sipil itu akan terjamin di hari tua. Nah, namun mungkin banyak yang belum tahu nih ternyata kalau ASN itu terdiri dari pegawai negeri sipil atau PNS, dan yang kedua ada pula disebut dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Tapi walaupun P3K dan PNS ini sama-sama ASN, ternyata ada perbedaan loh antara keduanya mulai dari status hingga gajinya. Nah, apa saja perbedaan dari PNS dan juga P3K ini? Kalian simak videonya sampai habis ya. Sebelum nantinya di tahun 2021 kalian bisa menentukan mau daftar P3K atau CPNS nih. Tapi untuk kalian tenaga honorer yang usianya tentu saja sudah lewat dari usia PNS, tidak ada pilihan lain selain mendaftar P3K ini ya. Oke, jadi untuk mempertegas atau lebih meyakinkan mengenai perbedaan antara PNS dan juga PPPK atau P3K ya, kita akan mengutip dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN, serta Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Nah, jadi perbedaan yang pertama itu dari segi statusnya. Untuk perbedaan ini dapat dilihat dari statusnya, yaitu jika PNS ini berstatus sebagai pegawai tetap, sedangkan untuk P3K ini merupakan pegawai dengan perjanjian kerja dengan kontrak minimal 1 tahun dan bisa diperpanjang maksimal hingga dengan 30 tahun. Nah, jadi dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 5 ini ya, pada bab 3 tentang jenis, status, dan kedudukan. Di pasal 6 dikatakan bahwa pegawai ASN itu terdiri dari PNS dan juga P3K. Kemudian di pasal 7 dijelaskan bahwa PNS sebagaimana yang dimaksud pada pasal 7 huruf A merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat pembina kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Nah, pada ayat 2-nya dikatakan bahwa P3K sebagaimana yang dimaksud pada pasal 6 huruf B merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan undang-undang ini. Nah, perbedaan yang kedua adalah di mana untuk PNS dia mendapatkan fasilitas sedangkan pada P3K tidak. Hal ini dapat dilihat pada bab 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang menyebutkan perbedaan antara hak dan kewajiban PNS dan juga P3K. Ini bisa dilihat pada hak PNS yang tercantum pada pasal 21. PNS ini memperoleh hak
Yang pertama, gaji, tunjangan, fasilitas. Yang kedua, cuti. Ketiga, jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Yang keempat, perlindungan. Serta yang kelima, pengembangan kompetensi. Sedangkan pada pasal 22 yang membahas tentang hak P3K, di mana P3K ini memperoleh hak yang pertama adalah gaji dan tunjangan dapat tapi tidak ada fasilitas ya. Yang kedua cuti, yang ketiga perlindungan juga sama-sama dapat, dan yang keempat adalah pengembangan kompetensi. Jadi di sini dia juga tidak mendapatkan jaminan hari tua kalau untuk P3K. Jadi fasilitas tidak ada. Kemudian jaminan pensiun dan jaminan hari tua juga tidak ada ya. Nah, perbedaan selanjutnya antara PNS dan juga PPPK ini atau P3K ini adalah dari masa kerja. Dimana kalau PNS itu masa kerjanya sampai dengan batas usia pensiun, sedangkan kalau P3 bisa hanya setahun kontraknya atau masih bisa diperpanjang sesuai dari instansi itu. Nah, jadi untuk batas pensiun PNS ini juga dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 5 ini pada pasal 87 ayat 1 di poin C tentang PNS itu diberhentikan dengan hormat karena poin C-nya itu mencapai batas usia pensiun. Jadi dia akan diberhentikan dengan hormat jika PNS tersebut mencapai usia pensiun. Adapun untuk batas usia pensiunnya bagi pejabat administrasi itu sekitar 58 tahun ya. Kemudian untuk pejabat pimpinan tinggi usianya 60 tahun, sedangkan untuk pejabat fungsional itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kalian bisa search atau mencari lebih detail lagi mengenai batas usia pensiun dari PNS ini berdasarkan dari jabatan-jabatan mereka. Nah, sedangkan untuk masa kerja dari P3K ini diatur pada pasal 98 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 ini ya. Bisa dilihat di sini bahwa di pasal 98 ayat 1 menyebutkan bahwa pengangkatan calon P3K ditetapkan dengan keputusan pejabat pembina kepegawaian. Ayat 2 menyebutkan masa perjanjian kerja paling singkat itu 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan penilaian kinerja. Nah, jadi kalau untuk P3K ini kontraknya cuma 1 tahun ya teman-teman, tapi itu masih bisa diperpanjang jika dilihat dari kebutuhan dari instansi masih membutuhkan posisi dari pegawai P3K tersebut dan kinerja dari pegawai P3K tersebut bagus, tentu saja kontraknya masih bisa diperpanjang lagi. Tapi kalau misalnya instansi sudah tidak membutuhkan posisi dari P3K tersebut atau kinerjanya kurang bagus, tentu saja kontraknya akan diputus atau tidak diperpanjang sama sekali. Adapun untuk masa kerja P3K ini dirinci pada pasal 37 PP nomor 49 tahun 2018 ya tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi bisa dilihat di PP ini pasal 37 ayat 1 bahwa masa hubungan perjanjian kerja bagi P3K itu paling singkat 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan penilaian kinerja. Ayat 2 mengatakan perpanjangan hubungan perjanjian kerja sebagaimana yang dimaksud ayat 1 didasarkan pada pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan PPK. Ayat 3 mengatakan perpanjangan hubungan kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 sebagai JPT berasal dari kalangan non-PNS mendapat persetujuan PPK dan berkoordinasi dengan KASN. Ayat 4 mengatakan bahwa dalam hal perjanjian kerja P3K diperpanjang sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, PPK wajib menyampaikan tembusan surat keputusan perpanjangan perjanjian kerja kepada Kepala BKN. Di ayat 5 dikatakan bahwa perpanjangan hubungan perjanjian kerja bagi P3K yang menduduki JPT utama dan JPT media tertentu paling lama itu hanya 5 tahun ya. Nah, selanjutnya pada ayat 6 dikatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai masa hubungan perjanjian kerja bagi P3K ini diatur dengan peraturan menteri.
Nah, selanjutnya perbedaannya dari segi gaji dan tunjangan P3. Di sini untuk penggajian dan tunjangan PNS itu diatur pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 di pasal 79 dikatakan bahwa ayat 1 pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS. Yang kedua, gaji sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan resiko pekerjaan. Kemudian ayat 3, gaji sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Kemudian ayat 4, gaji PNS yang bekerja pada pemerintah pusat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara. Kemudian ayat 5, gaji PNS yang bekerja pada pemerintah daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. Nah, adapun untuk penggajian ini, seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, bahwa BKN itu akan melakukan reformasi sistem penggajian PNS ke depannya ya teman-teman, dan semoga akan ada kesejahteraan yang lebih merata ya antara PNS yang ada di kementerian maupun PNS yang ada di bawah naungan Pemda dan juga Pemprov. Yang kita ketahui itu tentu saja agak berbeda ya teman-teman tingkat gajinya ataupun tunjangannya, sehingga kesejahteraannya pun tentu saja berbeda. Apalagi untuk guru-guru yang ada di bawah naungan Pemda maupun Pemprov yang ditempatkan di daerah terpencil itu sangat jauh dari kata sejahtera kalau mau kita katakan ya, karena mereka itu biasanya hanya mendapatkan gaji pokok saja tanpa ada tunjangan-tunjangan lain. Apalagi yang dikatakan dengan tunjangan kinerja atau tukin dan tunjangan kemahalan sama sekali tidak mereka dapatkan. Jangan katakan kedua tunjangan itu, tunjangan daerah terpencil pun mereka tidak dapatkan sama sekali. Oke, kita tidak usah membahas masalah ini, kita kembali lagi ke perbedaan tentang PNS dan juga P3K ya. Nah, kemudian kalau untuk penggajian dari P3K sendiri ini diatur pada Undang-Undang Nomor 5 ini di patuh 1 ya teman-teman. Bisa dilihat pada ayat 1, pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada P3K. Ayat kedua, gaji sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 diberikan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab, jabatan, dan resiko pekerjaan. Ayat 3, gaji sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara untuk P3K di instansi pusat dan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk P3K di instansi daerah. Oke, untuk penggajian P3K ini sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3, ke depannya juga akan ada perubahan ya teman-teman. Karena seperti yang sudah disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan juga Menteri Keuangan Negara pada channel Kemendikbud kemarin pada live streaming tentang pengumuman akan dibukanya P3K di tahun 2021, bahwa untuk rekrutmen P3K di 2021 itu semua proses rekrutmen sampai dengan penggajian para peserta yang dinyatakan lolos P3K ini, semua gajinya itu tidak lagi dibebankan ke daerah masing-masing, tetapi akan langsung dibayarkan dari pusat atau diambil dari APBN ya teman-teman. Nah, adapun untuk hal ini pengumuman tentang P3K dan penjelasan apa-apa sih yang berbeda dari P3K 2019 kemarin dengan P3K yang akan diadakan di 2021 nanti, kalian bisa cek linknya di description box untuk menyimak kembali penjelasan dari Kemendikbud dan juga Menteri Keuangan Negara serta dari Kemenpan RB sendiri ya. Oke, kita lanjut pada penggajian P3K. Masih ada di ayat 4 dikatakan bahwa selain gaji sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, P3K ini dapat juga menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke, perbedaan selanjutnya yaitu bisa diberhentikan secara hormat. Yang bagaimana yang dimaksud? Jadi pada ketentuan pemberhentian PNS itu yang diatur pada pasal 87 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ini menyebutkan bahwa PNS itu diberhentikan dengan hormat karena yang pertama, meninggal dunia. Yang kedua, atas permintaan sendiri. Yang ketiga, mencapai batas usia pensiun. Yang keempat, perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini. Atau yang kelima, tidak cakap jasmani dan atau rohani, sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya. Sedangkan untuk P3K ini diatur pada pasal 105 yang mengatakan bahwa pemutusan hubungan perjanjian kerja P3K dilakukan dengan hormat karena pertama, jangka waktu perjanjian kerja berakhir. Yang kedua, meninggal dunia. Yang ketiga, atas perjanjian sendiri. Yang keempat, perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan P3K.
Dan yang kelima adalah tidak cakap jasmani dan atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan perjanjian kerja yang disepakati. Nah, jadi itu tadi ya teman-teman beberapa perbedaan antara PNS dan juga P3K. Semoga bisa membantu kalian membuat pertimbangan kira-kira nanti di 2021 kalian mau daftar CPNS yang nantinya itu pastinya jadi PNS ke depannya atau kalian mau daftar P3K saja. Yang dimana nanti di 2021 itu kesempatannya pasti lebih besar ya teman-teman karena akan ada 1 juta formasi untuk keguruan. Dan di sini juga ada keistimewaannya bahwa kalau kalian gagal di ujian pertama, kalian masih ada 2 kali kesempatan lagi untuk remedi atau mengulang. Dan di P3K ini juga kalian akan diberikan bekal berupa materi dari Kemendikbud untuk dipelajari. Oh ya, kemudian pernah nih teman-teman di akun official Instagram kalau nggak salah ya, Kemenpan RB, ada seorang netizen yang bertanya apakah ketika kita mengikuti P3K dan lolos, bisa kita mengikuti PNS apabila kemudian dibuka penerimaan CPNS selanjutnya. Misalnya pada 2019 kemarin itu kalian lulus nih P3K, tapi kemudian di 2021 nanti kalian ingin daftar CPNS, apakah itu masih bisa? Dan pertanyaan tersebut memang bukan cuma satu ya, tapi ada banyak yang menanyakan hal tersebut. Dan kemudian admin dari Kemenpan RB pun sudah menjawab pertanyaan itu dengan mengatakan bahwa bisa, jadi masih bisa untuk daftar CPNS kalau kalian lulus P3K ya. Tapi selama kalian memenuhi persyaratannya, artinya lulus dari semua seleksinya, dan yang bersangkutan juga harus mengundurkan diri dari P3K itu. Karena hal tersebut juga sudah tercantum dengan jelas tentang pengunduran diri P3K atas keinginan sendiri yang diatur dalam Peraturan Pemerintah PP Nomor 49 Tahun 2018 ya tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nanti bisa kalian download dan juga buka-buka tentang PP ini ya teman-teman untuk mempelajari lebih lanjut. Dan semangat untuk belajar ya teman-teman. Sisihkan waktu setiap hari 5 menit atau 10 menit untuk mempelajari materi-materi untuk persiapan kalian tes CPNS maupun P3K di tahun 2021 nanti. Saya sudah pernah buat video pembahasan tentang soal-soal SKD maupun SKB. Kalian bisa nonton, nanti linknya saya simpan di description box ya. Dan soal tersebut berdasarkan FR atau soal-soal yang keluar di tahun 2019 kemarin ya teman-teman. Jadi bisa kalian pelajari. Oke, sekian video kali ini ya teman-teman. Semoga bermanfaat dan jika misalnya ada kekurangan maupun kekeliruan dalam penyampaian informasi di video ini, kalian bisa koreksi. Silahkan komen di kolom komentar ya. Oke, sekian video untuk hari ini. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.